Poco X6 Pro ini sudah saya pakai selama 10 bulan terakhir ini. Dan menurut saya ini layak menjadi smartphone of the year di tahun 2024 versi saya. Mau tahu kenapa? Langsung aja kita lihat reviewnya guys. Yo guys, balik lagi dengan video di sini dan kali ini kita akan mereview Poco X6 Pro. Saya benar-benar jatuh cinta dengan smartphone ini. Iya, Poco X6 Pro ini benar-benar sebagus itu guys. Di tahun ini pun dengan harga 4 jutaan, tidak ada yang bisa mengalahkan smartphone ini dari segi hardware-nya. Mulai dari chipsetnya, layarnya, desainnya, kameranya, dan juga kemampuan gamingnya. Itu nggak ada yang bisa ngalahin smartphone ini di harga 4 jutaan. Bahkan sampai bulan Oktober maupun November ini, itu tidak ada smartphone di harga 4 jutaan yang bisa menyaingi kemampuan chipset dari Poco X6 Pro 5G ya guys. Selain itu ada beberapa hal yang menurut saya smartphone ini lebih superior daripada adiknya, yaitu Poco F6. Padahal Poco F6 itu biasanya seri F itu dianggap selalu yang tertinggi kastanya. Tapi menurut saya di tahun ini Poco X6 Pro itu berhasil membuat saya lebih cinta dibandingkan Poco F6 itu sendiri ya guys. Selain dari harganya yang memang jauh lebih murah, tapi memang hardware-nya itu sebagus itu untuk harga 4 jutaan. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya bahas kenapa saya lebih suka Poco X6 Pro ini dibandingkan Poco F6. Karena ada beberapa area yang menurut saya bahkan Poco X6 Pro ini lebih superior daripada Poco F6 guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke desainnya. Dari desainnya sendiri nih, kalian bisa lihat di bagian belakang ini saya memiliki yang versi warna kuning. Dan versi warna kuning ini memiliki desain berbahankan vegan leather. Dimana kalau kita sentuh itu nyaman banget gitu feel-nya ya. Dan juga kalau kita genggam terasa lebih erat dan gripnya lebih mantap gitu. Lalu dari desain pinggirannya ini sendiri itu warnanya lebih ke dominan hitam. Dan ini bener-bener menurut saya elegan banget gitu, karena jarang banget ya ada sebuah smartphone yang pinggirannya hitam tapi belakangnya kuning seperti ini guys. Selain itu untuk tombol volumenya juga berwarna hitam dan ada keunikan tersendiri di tombol powernya yang berwarna kuning metalik guys. Dan ini bener-bener keren banget sih menurut saya. Untuk desain kamera belakangnya dia juga memiliki 4 buah lingkaran gitu ya, yang kata netizen banyak yang ngomong seperti kompor guys. 4 lingkaran itu terdiri dari triple kamera dan juga 1 lampu LED. Lalu jika kita agak miringkan dan juga terkena cahaya, maka kalian juga bisa melihat aksen marmer yang ada di pinggiran dari island kamera tersebut. Smartphone ini memiliki layar depan yang flat. Meskipun begitu, bezelnya terlihat sangat tipis banget. Dan juga kalau kita tidak memperhatikan secara detail ya guys, itu bagian bawah dagunya itu tidak terlihat tebal. Memang sedikit lebih tebal dibandingkan bezel-bezel pada pinggiran lainnya. Tetapi dagunya ini tidak terlihat tebal jika kalian tidak memperhatikan secara langsung ya guys. Dengan layar depan yang flat, lalu dengan bodi yang tipis, dan juga bagian belakang casing yang melengkung, sekilas smartphone ini memiliki berat yang ringan. Tapi setelah kita memegang dan menggenggamnya, kalian akan merasakan bahwa smartphone ini ternyata tidak seringan dan setipis itu. Smartphone ini memiliki tebal 8,35 mm dan juga berat 190 gram, dimana ini lebih berat daripada Poco F6 ya guys. Meskipun begitu, saya suka sih dengan feel genggamnya dan juga menurut saya beratnya masih masuk akal dan enak untuk dipegang. Layar dari Poco X6 Pro ini menurut saya sangatlah mewah banget guys, karena dia merupakan smartphone dengan harga 4 juta
yang pertama kali dari Poco dan juga Xiaomi ya, yang memberikan layar 1,5K Crystal Res Flow AMOLED. Dan mulai dari Poco X6 Pro ini lalu merambah ke Redmi Note yang seri Pro dan juga Poco F6, itu semuanya menjadi 1,5K Crystal Res display ya. Resolusi ini lebih tajam daripada FHD+, tetapi masih di bawahnya Quad HD. Dan meskipun dia lebih tinggi resolusinya dari FHD+, kata Poco sih, daya yang digunakan itu masih mirip dengan daya yang digunakan oleh layar FHD+. Jadi ya kayak nggak ada peningkatan yang signifikan untuk penggunaan daya di smartphone ini guys. Dengan HDR10+, DCI-P3, kaca Corning Gorilla Glass 5, dan juga refresh rate 120Hz, fitur yang diberikan oleh layar ini sudah jauh melebihi smartphone 4 jutaan. Selain itu, layar ini juga sudah memiliki 68 miliar warna. Dimana ya biasanya padahal ya smartphone yang harga 6 jutaan aja masih memberikan layar yang memiliki hanya 1 miliar warna. Hal ini membuat warna yang ada di layar ini benar-benar bagus banget guys. Dan juga kalau kalian lihat sendiri, warnanya ini benar-benar pop out banget. Dengan peak brightness 1800 nits, kalian bisa melihat banyak konten dari YouTube dan juga Netflix dan juga lainnya, entah dari sosmed atau apapun, itu mengeluarkan HDR yang benar-benar bagus banget guys. Lalu dengan high brightness 1200 nits membuat layar ini cukup terang jika dilihat langsung di bawah sinar matahari. Dan saya benar-benar puas banget karena setelah saya lihat di bawah sinar matahari itu saya masih bisa mengoperasikan dengan nyaman ya guys. Padahal ini harganya cuma 4 jutaan loh guys, bukan 9 jutaan seperti yang smartphone yang udah saya bahas barusan. Baterai 5000 mAh yang dimiliki oleh Poco X6 Pro dan juga fast charging 67 watt ini benar-benar membantu saya dalam menggunakan smartphone ini. Karena baterai 5000 mAh-nya itu sangatlah awet jika kalian tidak menggunakannya bermain game yang berat guys. Jadi kalau kalian cuma menggunakannya sebagai sosmedan sehari-hari, chattingan sehari-hari, browsing, nonton video, dan main game kecil-kecil yang ringan, itu ya mungkin smartphone ini bisa bertahan 1 harian lebih dikit. Tapi kalau kalian pakai untuk bermain game yang berat seperti Honkai Star Rail, Genshin Impact, Wuthering Waves, mungkin ya nggak sampai setengah hari ini udah harus kalian cas lagi. Meskipun begitu, dengan charger 67 watt ini bener-bener cepet banget ngecasnya. Cuman butuh waktu 45 menitan, smartphone ini bisa full dari 0 sampai 100%. Jadi ini merupakan kombinasi yang menurut saya sangat pas banget untuk smartphone di harga 4 jutaan. Selain baterainya udah gede, tapi chargingnya juga cepet banget. Dapur performa dari Poco X6 Pro ini patut saya puji guys, karena Poco X6 Pro ini mengalami perubahan yang sangat besar dari chipsetnya dibandingkan Poco X5 Pro. Bahkan mungkin kalau dikalkulasikan, kenaikan dari chipsetnya ini sendiri daripada Poco X5 Pro itu mengalami kenaikan 2,5 kali lipat kalau dibandingkan Antutunya ya guys. Hal ini membuat Poco X6 Pro ini sangat bagus sekali value to price-nya. Chipset dari Poco X6 Pro ini adalah MediaTek Dimensity 8300 Ultra, dimana ini adalah chipset 4 nanometer yang terkenal dengan efisiensi dan juga kecepatannya. Antutu skor dari chipset tersebut mencapai 1,4 juta. Dan jika kalian bandingkan dengan flagship chipset seperti Snapdragon 8 generasi kedua, ini hampir 11-12 lah ya
untuk AnTuTu skornya. Karena ya Snapdragon 8 Gen 2 itu kalau kalian tahu mungkin skor AnTuTu-nya 1,5 sampai 1,6 jutaan. Dipakai untuk bermain game berat seperti Honkai Star Rail, Genshin Impact dengan rata kanan, smartphone ini mampu melibas habis semuanya. Apalagi kalau kalian cuman main MLBB, League of Legends, Honor of King, PUBG, dan lain-lain. Ini smartphone ini udah bisa melibas habis semua game-game tersebut tanpa harus berusaha, guys. Ya ini memang bener-bener spesial banget. Menurut saya di harga 4 juta, ini bener-bener bisa melibas habis seluruh game yang ada di smartphone Android sih. Selain itu dari RAM dan juga storage-nya, smartphone ini memberikan yang terbaik di segalanya, yaitu memberikan 12 GB LPDDR5X RAM dan juga 512 GB UFS 4.0 untuk storage-nya. Jadi ini udah bener-bener kenceng banget dan juga cepet banget. Karena itu semua adalah yang tertinggi ya untuk sekarang pada kastanya. Mungkin nanti ke depannya udah ada UFS 4.1, tapi UFS 4.0 pada saat itu bener-bener paling tinggi pada masanya, guys. Poco X6 Pro ini memiliki triple kamera di bagian belakangnya yang terdiri dari 64 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide kamera, dan juga 2 megapiksel makro. Selain itu juga masih dilengkapi dengan satu lampu LED di bagian belakangnya. Dan untuk kamera depannya sendiri dilengkapi oleh 16 megapiksel selfie kamera. Jujur saya merasa sangat terkejut dengan hasil foto dan juga video yang dihasilkan oleh kamera ini. Karena benar-benar bagus banget, terutama dari aspek HDR-nya. Kalau kalian menggunakannya untuk berfoto di siang hari dengan langit-langit yang cerah berwarna biru, warna birunya itu benar-benar keluar banget. Lalu juga kalau kalian menggunakannya untuk mengambil video, langit-langitnya pun itu juga keluar banget ya untuk warnanya. Jadi HDR-nya yang dihasilkan oleh kamera dari Poco X6 Pro ini benar-benar keluar dan bagus banget, guys. Selain itu kameranya juga memiliki OIS dan juga AIS, dimana ya untuk kestabilannya lumayan cukup membantu ya, guys. Dan bagaimana hasil low light-nya? Menurut saya untuk low light-nya sendiri cukup bagus untuk kamera di harga 4 jutaan. Kalau dibandingkan dengan harga yang di atas tersebut memang masih kalah ya, guys. Tapi untuk harga 4 jutaan ini kameranya untuk low light udah bagus banget sih menurut saya. Dan kalau kalian bandingkan dengan hasil foto dan juga video dari Poco F6, sebelumnya Poco X6 Pro ini masih 11-12 ya untuk hasilnya. Mungkin yang berbeda adalah tone warna yang dihasilkan dari Poco X6 Pro ini kalau dibandingkan dengan Poco F6. Tapi untuk hasil kamera low light-nya, lalu hasil foto dan videonya, semuanya itu menurut saya bahkan kadang lebih bagus di Poco X6 Pro ini, guys.
Jadi buat kalian yang merasa bahwa mungkin Poco X6 Pro ini mengorbankan hasil foto dan videonya, kalian nggak usah takut. Karena menurut hasil tes saya, ternyata hasil foto dan video dari Poco X6 Pro ini betul-betul jauh di atas ekspektasi saya, guys. Jadi benar-benar good job banget untuk Poco X6 Pro ini. Kemampuan AI dan juga OS yang diberikan oleh Poco X6 Pro ini menurut saya benar-benar juara banget. Meskipun smartphone ini tidak digadang-gadang sebagai smartphone AI, tapi dia masih memberikan beberapa fitur AI. Beberapa fitur AI seperti AI Eraser dan juga AI Expansion, semuanya itu masih ada di Poco X6 Pro ini, guys. Dan kalian langsung dapat menggunakannya dengan menginstal add-ons yang ada pada aplikasi galeri di Poco X6 Pro ini. Selain itu, untuk HyperOS yang dimiliki oleh Poco X6 Pro ini juga sangat bagus banget. Dan saya sangat-sangat suka menggunakannya di Poco X6 Pro ini. Fitur-fitur yang ada ya seperti HyperOS pada umumnya. Dimana kalau kalian memang suka dengan MIUI dan juga iOS, kalian juga pasti senang dengan HyperOS ini. Kelengkapan paket penjualan dari Poco X6 Pro ini menurut saya benar-benar oke banget. Selain kalian diberikan kabel charger, kalian juga diberikan charger 67 watt dan juga casing yang sekarang berwarna hitam seperti ini. Tidak tembus pandang seperti seri-seri sebelumnya ya, guys. Dan mulai dari seri ini juga Xiaomi mulai memberikan casing yang berwarna hitam seperti ini ya, guys. Jadi terlihat lebih elegan daripada yang warna putih tembus pandang itu sih. Dan dengan warna kuning seperti ini, sebenarnya kalau kalian mau pakai yang versi warna hitam ini, maka dia akan berubah menjadi hitam ya seperti ini. Tapi kalau kalian mau warnanya jadi kuning, ya tinggal lepas aja gitu ya untuk casingnya. Jadi benar-benar good job banget untuk Poco X6 Pro ini memberikan versi lengkap dengan harga 4 jutaan dan kita tinggal pakai aja sih. Nggak seperti ya smartphone flagship yang nggak ngasih chargernya lalu nggak ngasih casingnya. Ini benar-benar paket lengkap tinggal pakai yang murah banget dengan kemampuan yang sangat luar biasa banget. Untuk jaringannya sendiri ini udah 5G ya. Terlihat di bagian bawahnya ini juga sudah mempromosikan 5G banget, guys. Selain itu untuk versi Poco X6 Pro di Indonesia ini sudah dilengkapi dengan NFC dan juga memiliki fingerprint on display atau di bawah layar. Ya, ini merupakan upgrade lagi di mana Poco untuk pertama kalinya menggunakan fingerprint in display. Fingerprint in display-nya ini pun juga sangat cepat banget dan saya sangat-sangat suka menggunakannya di Poco X6 Pro ini, guys. Smartphone ini juga sudah memiliki stereo speaker dan juga memiliki Bluetooth 5.4. Dimana biasanya Bluetooth itu versinya hanya 5.3, tapi Poco X6 Pro masih bisa memberikan versi yang lebih baru. Selain itu IP ratingnya pun juga sudah IP54. Ya ini udah bener-bener oke banget untuk smartphone di harga 4 jutaan, guys. Ada satu fitur yang bahkan tidak dimiliki oleh Poco F6 tapi dimiliki oleh Poco X6 Pro, yaitu adalah fitur Super Wallpaper. Iya, Poco X6 Pro ini harganya masih di bawah Poco F6, guys. Tapi entah kenapa di dalam softwarenya sendiri fitur Super Wallpaper itu bisa digunakan. Dan saya sampai sekarang benar-benar sangat suka banget dengan fitur Super Wallpaper yang ada di HyperOS ini. Entah kenapa di Poco F6 dari dulu zamannya Poco F3, Poco F4 sampai sekarang itu tidak bisa menggunakan fitur Super Wallpaper. Padahal menurut saya Poco F6 itu lebih kencang dan lebih bagus dan harganya pun lebih mahal daripada Poco X6 Pro. Dan saya benar-benar cinta banget dengan Super Wallpaper itu meskipun itu adalah fitur yang sangat simpel banget sih menurut saya.
Lalu juga ada beberapa keluhan yang ada di Poco F6, tapi di Poco X6 Pro ini ternyata tidak ada. Salah satunya adalah kelancaran dalam bermain Genshin Impact di Poco X6 Pro. Ya, kalian benar-benar bisa bermain Genshin Impact itu secara lancar ya di mata kalian. Bukan secara FPS-nya, tapi secara lancar di mata kalian guys. Kalau kalian tahu di Poco F6 itu ada sebuah masalah yang dihasilkan oleh aplikasi yang bernama Joyose. Dan di Poco X6 Pro ini sebetulnya juga masih ada Joyose-nya. Tapi entah kenapa Joyose-nya ini tidak memberikan masalah serupa seperti di Poco F6. Dan kalian bisa bermain Genshin Impact terlihat sangat smooth banget di mata kalian di Poco X6 Pro ini. Tidak seperti di Poco F6. Dan saya juga merasa bahwa di Poco X6 Pro ini melihat konten HDR dari YouTube itu terasa lebih terang dan lebih bagus daripada Poco F6. Kalau di Poco F6 HDR-nya ini tidak seterang yang ada di Poco X6 Pro. Jadi ya untuk bagian yang gelap itu sama-sama gelapnya itu setara, tapi untuk bagian yang terang itu entah kenapa Poco X6 Pro ini benar-benar jauh lebih terang daripada Poco F6. Padahal untuk peak brightness-nya seharusnya lebih tinggi di Poco F6 guys. Meskipun begitu, saya juga sudah mencoba ya untuk membandingkan kalau kita melihat Dolby Vision yang ada di Netflix. Karena kalau di Netflix itu kalau kita mau melihat HDR itu kita lihat dari Dolby Vision-nya. Dan ternyata hasilnya 11-12. Entah apakah Poco F6 ini hanya bisa menjalankan kemampuan HDR-nya di Dolby Vision dan tidak bisa menjalankan di HDR-nya YouTube, atau ada alasan lain. Saya masih nggak tahu sih guys. Oh ya, yang pasti Poco X6 Pro ini juga udah enak banget untuk digunakan melihat Netflix karena sudah memiliki L1 Wideview, dimana dia udah bisa digunakan untuk menonton Netflix dengan resolusi Full HD. Dari semua fitur yang diberikan oleh Poco X6 Pro ini di harga 4 jutaan, menurut saya ini adalah best budget smartphone di tahun 2024. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemampuan dari smartphone ini di harga 4 jutaan. Bahkan kalau kalian bandingkan dengan harga 6 jutaan pun, sebetulnya smartphone ini masih bisa bersaing guys. Harga yang begitu indah, begitu murah, dan juga kemampuan yang terlalu tinggi ini yang membuat saya menyatakan bahwa kalau kalian mau ganti HP di tahun ini dengan harga semurah mungkin dan kemampuan sekencang mungkin, Poco X6 Pro 5G ini adalah jawabannya guys. Tidak ada yang bisa mengalahkan value dari smartphone ini di tahun 2024. Kecuali mungkin kalau di bulan Desember 2024 ini tiba-tiba muncul Poco X7 Pro yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin ya saya bakal menimbang-nimbang lagi apakah Poco X7 Pro itu lebih best value daripada Poco X6 Pro. Tapi menurut saya kalau Poco X7 Pro bisa start di harga 4 jutaan seperti Poco X6 Pro ini, mungkin ya Poco X7 Pro itu yang bisa mengalahkan Poco X6 Pro. Karena ya nggak ada gitu loh brand lain yang segila Poco untuk memberikan harga dan value sebagus ini di smartphone-nya guys. Dan tak kenapa tahun ini saya benar-benar cinta mati dengan smartphone nih. Saya selalu kembali membandingkan segala smartphone dengan smartphone ini guys. Entah smartphone mid-range ataupun yang flagship. Karena memang smartphone ini sebagus itu. Untuk kemampuan segalanya itu all-roundernya udah bagus banget. Bahkan barusan ada teman saya yang tanya tentang smartphone di harga 4 jutaan, dan saya masih mengatakan bahwa kalau bisa sih beli ini ya, tapi saya masih memberikan beberapa option seperti Vivo V40, Infinix juga saya kasih, dan lain-lain seperti iQOO Z9 juga ya. Tapi ternyata teman saya masih memilih Poco X6 Pro karena memang value-nya udah melebihi harga yang diberikan. Menurut saya harga 4 juta itu udah terlalu murah untuk smartphone ini karena dari segi layar, chipset, kameranya, dan lain-lainnya semuanya itu udah mendekati flagship.
Jadi buat kalian yang ingin beli Poco X6 Pro dan masih ragu, kalian nggak usah ragu. Karena menurut saya ini benar-benar smartphone tergila, terkencang, termurah, terbagus di tahun 2024 ini. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan di review hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan review kali ini. Komen jika kalian ingin tanya-tanya dan ngobrolin tentang Poco X6 Pro 5G. See you guys di video selanjutnya. Kaget sih, Poco X6 Pro ini sebagus itu. Saya nggak nyangka ada smartphone yang kenaikannya itu 2,5 kali lipat daripada generasi sebelumnya. Mungkin hanya Poco X6 Pro ini yang terlalu gila untuk melakukan hal itu. Good job Poco X6 Pro.